Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pristiani Setiawan, dengan NIM 2311116072. Saya berasal dari kelompok 13. Saya akan em, menjelaskan tentang sejarah pemikiran dan peradaban ekonomi Islam di Indonesia. Ini ada anggotanya, ada saya, ada Kinan Kaumaira, dan Virus Alifa Hasanah. Dan nanti sisanya akan dijelaskan oleh mereka. Oke, di sini ada anatomi periodisasi pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Itu dibagi jadi tiga. Yang pertama ada periode pertumbuhan pada abad ke-7 hingga akhir abad ke-15. Yang kedua ada periode perkembangan diawali pada awal abad ke-16 hingga akhir abad ke-18. Terus yang terakhir itu periode pembentukan. Periode ini diawali setelah kemerdekaan RI dan menemui titik kulminasinya pada dekade 90-an hingga saat ini. Terus yang pertama ini ada periode pertumbuhan. Periode ini tuh semangat berekonomi secara syariat Islam belum menjadi suatu pesantren atau terorganisir. Jadi aktivitas ekonomi masih bersifat simbiotik antar penguasa raja-raja dan para pedagang muslim. Terus sejarah pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dimulai dari masuknya Islam ke Indonesia dan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Islam telah menyebar di Sumatera pada tahun 1200 Masehi. Itu 597 Hijriah. Terus yang kedua ini ada periode perkembangan. Periode ini kerajaan Islam menemui titik sentrumnya, terus semangat perekonominya yang terorganisir, terus sesuai syariat Islam mulai muncul. Terus wilayah kesultanan di Nusantara berlaku sistem kelembagaan kemitraan dagang, partnership, dan syarikat mufawadah dan sistem kepemilikan modal kirab dan mudharabah. Untuk sistem kemitraan dagang dilakukan apabila adanya kesetaraan antara dua orang atau lebih dalam kekayaan dan kedudukan sosialnya. Terus sistem komenda. Terus selain raja, pedagang, dan pembangsawan, pada periode ini juga muncul saudagar santri. Terus juga di perdagangan dalam negeri ini salah satu konsen pemerintahnya kestabilan harga. Jadi maka telah ditetapkan berbagai macam peraturan dan adat seperti hukum dan ukuran yang mengatur jenis-jenis ukuran atau timbangan dan sekutan. Terus juga perdagangan luar negeri ini amat vital bagi kerajaan karena penting dan vitalnya maka telah ditetapkan undang-undang dan peraturan pelaksanaan sampai mendetail undang-undang pokok perdagangan luar negeri yang terdiri dari 10 pasal. Mata uangnya di sini ada uang emas yang bernama dirham, terus perak kupang, uang timah, KW, terus di sini ada gambar-gambarnya. Terus ada periode pembentukan setelah fase berakhir, kemudian diambil alih oleh Belanda. Terus Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, merupakan figur pedagang yang benar, terus memiliki stabilitas sosial yang kuat. Terus modal bank diperoleh dari iuran gulden, terus hasil penjual saham sama mencari simpanan dan pinjaman modal. Terus berdiri lembaga syariah ini pada periode ini peran penting ditunjukkan oleh Majelis Ulama Indonesia dianggap sebagai representasi dari umat Islam dan pemerintah. Sehingga sembunyian lembaga Islam ini benar-benar atau mengandung nilai Islamnya seperti Bank Islam di Indonesia, BPNS, BMT, bahkan lembaga arbitrasi Islam. Terus hal ini menarik pemerintah untuk lebih menampilkan sistem ekonomi Islam secara sadar lebih terbuka. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, saya Kinan Kaumaira akan membahas tentang berdirinya lembaga syariah. Gagasan berdirinya lembaga yang berlabel atau mengandung nilai-nilai Islamis seperti Bank Islam di Indonesia, BPRS, BMT, bahkan lembaga arbitrasi Islam.
Hal ini menandai bahwa era untuk lebih menampilkan sistem ekonomi Islam secara sadar lebih terbuka. Pada periode ini, juga peran penting dan menonjol ditunjukkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang dianggap sebagai representasi dari umat Islam dengan pemerintah. MUI dalam hal ini menjadi proaktif dalam upaya peningkatan ekonomi umat. Lembaga syariah yang pertama yaitu Sarekat Dagang Islam atau SDI. Sarekat Dagang Islam didirikan di Surakarta oleh Haji Samanhudin pada tahun 1905 dan Sarekat Dagang Islam didirikan sebagai tanggapan atas monopoli pedagang Cina. Lalu Sarekat Dagang Islam dihentikan sementara oleh pemerintah kolonial Belanda, lalu diubah menjadi Sarekat Islam oleh Hos Cokroaminoto pada tahun 1912. Salah satu faktor yang menyebabkan berdirinya Sarekat Islam adalah kebijakan pemerintah Belanda di bidang kemasyarakatan, yaitu membentuk kelas sosial dalam masyarakat. Yang kedua adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir di Yogyakarta pada 1912 dan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah ini terus berlanjut mengembangkan perekonomian umat melalui inovasi-inovasi baru. Salah satunya Bank Muhammadiyah yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama itu menerima simpanan uang dengan pemberian laba. Yang kedua menerima simpanan barang dengan biaya administrasi. Yang ketiga menerima, mentransfer, dan meminjamkan uang dan barang. Yang keempat mendirikan pabrik, bina perjalanan, perkebunan, dan usaha pertanian. Yang ketiga yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. NU ini didirikan pada tahun 1926 sebagai respons terhadap kolonialisme dan keterbelakangan bangsa Indonesia. NU itu bertujuan untuk memperjuangkan harkat dan martabat bangsa melalui pendidikan dan organisasi. NU dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan memiliki beberapa organisasi di bawahnya, termasuk Nahdlatul Tujar atau Gerakan Pedagang yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. NU juga memiliki lembaga pendidikan yang berkembang pesat atau disebut Taswirul Afkar. Tokoh-tokoh ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Hos Cokroaminoto yang merupakan pejuang kemerdekaan dengan gaya sosialisme religius dalam konteks Islam. Pemikiran ekonominya berlandaskan dua prinsip, yaitu kemurahan hati Islam dan ikhwanul Islam. Kemurahan hati Islam itu lebih dari sekedar bersedekah. Jadi ini adalah kewajiban untuk mewujudkan cinta kepada Allah, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi untuk kebahagiaan Allah. Lalu contohnya yaitu zakat sebagai dasar distribusi kekayaan ke seluruh masyarakat. Yang kedua, prinsip ikhwanul Islam yaitu persaudaraan atas dasar takwa, bukan ras, kata kulit, warna kulit, kekayaan, dan lain-lainnya. Cokroaminoto menawarkan pemikiran ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial, persaudaraan, dan pengentasan kemiskinan. Cokroaminoto percaya bahwa tujuan kedermawanan Islam memiliki tiga aspek untuk membangun rasa pengorbanan diri, yaitu mementingkan kebutuhan publik daripada kebutuhan pribadi, tentunya untuk berbagi kekayaan aset dengan muslim lainnya secara adil. Lalu yang kedua, kepemilikan. Cokroaminoto tidak setuju dengan konsep kepemilikan sosialisme dari Karl Marx karena sosialisme berdasarkan Islam tidak mengatur mengenai kepemilikan harta pribadi. Yang diatur dalam Islam adalah bagaimana cara memperoleh harta dan memanfaatkannya. Prinsipnya yaitu sebesar-besarnya keselamatan bagi sebanyak-banyak orang menjadi prinsip yang harus dipatuhi. Singkatnya, kepemilikan harta merupakan hak setiap orang, tapi berbeda dengan kepemilikan tanah. Bagi Cokroaminoto, keberadaan tanah menjadi pokok dari semua pekerjaan industri besar. Oleh karena itu, kepemilikan tanah harus dikuasai oleh negara. Hal ini seperti contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika memegang kekuasaan negara. Pandangan Cokroaminoto itu riba, maksudnya beliau menentang riba yang diartikannya sebagai memakan keuntungan orang lain atau mewarde. Mewarde itu termasuk memakan pekerjaan orang demi berbagi keuntungan. Yang kedua, zakat. Zakat dan sedekah adalah implementasi asas iman Islam dan kemurahan hati. Perintah kemurahan hati dalam Islam memiliki dasar sosialistik, yaitu membangun rasa ridho, mengorbankan diri, dan melebihkan keperluan umum. Yang kedua, membagi kekayaan secara merata atau adil. Yang ketiga, membimbing perasaan agar tidak menganggap kemiskinan sebagai hinaan. Sebagian orang suci dalam Islam lebih suka hidup dalam miskin.
Kemudian akan dilanjutkan oleh Virus Alifah. Saya, Virus Alifa, ingin membahas tentang Syafruddin Prawiranegara. Sistem ekonomi Islam berada di antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Bagi Syafruddin, fondasi sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan fondasi sistem ekonomi yang berlaku di negara non-Islam. Kesamaannya menyangkut dua hal, yaitu yang pertama, kesamaan tujuan, yaitu mencari kepuasan dari berbagai kebutuhan hidup masyarakat, baik pribadi maupun secara keseluruhan. Yang kedua, ada kesamaan prinsip, disebut juga motif ekonomi, bahwa setiap orang atau masyarakat tidak ingin bekerja lebih berat dan lebih lama daripada semestinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbedaannya dari kedua sistem ekonomi tersebut adalah kebutuhan kedua sistem tersebut harus dipenuhi. Perbedaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor geografis, adat, dan agama. Ia mengartikan sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang menjadi prinsip pedoman kerjanya juga dipengaruhi dan dibatas oleh ajaran Islam. Next. Jadi di bidang kepemilikan, Syafruddin berpendapat bahwa tujuan kepemilikan dalam Islam tidak mengejar kemakmuran akan komoditas dan objek, tetapi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harta benda dalam Islam hanyalah alat memungkinkan manusia hidup dan patuh kepada Tuhannya. Dalam mengenai riba dan bunga, Syafruddin memiliki pemikiran yang berbeda dengan ulama dan ekonom muslim. Ia tidak berpikir bunga bank riba, melainkan jika ada yang mengatakan bunga merupakan riba, maka pendapat para ulama itu dikarenakan mereka kurang paham bahwa bunga adalah alat untuk meningkatkan produksi masyarakat. Di dalam pandangan Syafruddin tentang zakat, yaitu ia memulai dengan analisis kelas. Ia mengkritik teori sosialisme Marxisme bagi menggunakan revolusi untuk penghapusan perbedaan kelas. Next. Berikutnya ada Syafi'i Antonio. Pemikirannya tentang sistem ekonomi, terutama sistem perbankan, setidaknya didorong oleh faktor-faktor yang dapat dikelompokkan sebagai internal dan eksternal. Faktor internal yang timbul dari latar belakang pendidikannya sendiri, termasuk pergulatannya dengan pemikiran Barat dan Timur sekaligus. Kunjungan yang ia lakukan di belahan dunia Islam tentang perbankan syariah membawa harapan yang kuat untuk mendirikan sendiri perbankan syariah di negaranya. Sedangkan faktor eksternal adalah semakin terbentuknya pintu secara legal bagi lembaga keuangan syariah dengan terbitnya UU No. 7 tahun 1992 yang diperbarui dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang landasan legal perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, runtuhnya paham konvensional tentang ekonomi atau debt of economic dan upaya mencari alternatif sistem ekonomi yang lainnya. Next. Di perbankan syariah, Syafi'i menyatakan bahwa bank syariah sama dengan bank bagi hasil, yaitu bank yang kegiatan usahanya pada penghimpun dan menginvestasikan dananya didasarkan pada prinsip bagi hasil, juga membeli dan menjual. Bank syariah juga dapat didefinisikan sebagai perantara yang melakukan kegiatan komersial atau penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa sesuai dengan prinsip hukum syariah, terutama yang berdasarkan pada prinsip jual beli dan bagi hasil. Good governance sama dengan manajemen berbasis syariah. Menurut Syafi'i, manajemen syariah bersifat universal karena manajemen itu lebih bersifat soft skill, lebih pada kebiasaan, norma, dan strategi. Karena melihat keempat hal ini, maka peluangnya luas, terutama sisi SDM, sisi operasi, juga sisi pemasaran dan keuangan. Next. Berikutnya ada Adi Warman Azwar Karim, yaitu pakar ekonomi syariah mengatakan, pilihan menggunakan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis sesungguhnya tak masalah asalkan semua berbasis syariah. Secara teori, baik kapitalisme atau sosialisme mengharapkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Namun, pada kenyataannya, kedua sistem besar tersebut seringkali menemui banyak kendala. Ada 3 pilar ekonomi Islam, yaitu yang pertama, meninggalkan seluruh unsur-unsur yang haram menurut syariat Islam. Contohnya adalah riba. Riba adalah penambahan atau pengambilan manfaat dalam transaksi pinjaman dengan persyaratan pembayaran tambahan yang tidak adil. Di dalam Islam, riba dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan hadis.
Dengan meninggalkan riba dan unsur-unsur lain yang haram, keuangan syariah dapat berjalan dengan prinsip-prinsip Islam yang sesuai dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Next. Pilar kedua, Papar Adi Warman, prinsip menjaga keseimbangan antara sektor real dengan sektor keuangan. Dalam sistem ekonomi kapitalis, faktor ini biasanya menjadi masalah. Dikatakannya bahwa sistem ekonomi kapitalis pada titik tertentu ketidakseimbangan antara sektor real dan sektor keuangan mengakibatkan bubble ekonomi, yakni keadaan ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneter namun tak diimbangi sektor real. Di pilar ketiga adalah prinsip proses jual beli yang adil, yaitu tidak akan merugikan pihak yang lain, bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengutamakan prinsip perdagangan bebas yang memungkinkan terjadinya ketidakadilan. Next. Jadi itu sekian paparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.